Jadi mereka itu bersikap seolah-olah mereka pahlawan, Robin Hood, sehingga mencuri hati rakyat Haiti di saat itu. Gangster-gangster ini ingin si pemimpin baru yaitu Henry langsung mengundurkan diri karena Henry yang dianggap tidak menepati janji dan tidak becus. Dia... Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, baru aja pulang sholat Jumat dan masih pakai baju sholat. Kita langsung ngonten hari ini ya. Kita langsung berbagi informasi. Hari ini gue pengen berbagi informasi kepada kalian mengenai kekacauan di sebuah negara yang bisa dibilang ya salah satu negara miskin sih, salah satu daerah miskin, yaitu Haiti. Nah di sana itu sedang terjadi kerusuhan dan kekacauan geng. Dan gue yakin ya sebagian besar dari kalian yang menonton video ini udah pasti tahu dengan negara yang satu ini karena negara ini dulunya pernah mengalami bencana gempa bumi yang sempat melanda, ya kan? Nah terus kenapa hari ini gue jadi tertarik buat ngebahas tentang Haiti? Mungkin kalian udah baca dari judul dan juga thumbnail. Dan ketika kalian baca, bisa jadi kalian berpikir, oh apa yang dialami oleh Haiti ini mirip kayak Meksiko, yang mana para gangster, mafia, drug dealernya gitu ya, itu menguasai pemerintahan gitu kan? Nah tapi ini berbeda geng, bener-bener beda sama Meksiko. Kalau di Meksiko, para penjahatnya itu bisa berkuasa dan melawan pemerintah, tetapi di sana pemerintahannya masih ada dan pemerintahnya masih berusaha untuk mengontrol dan melawan para gangster serta mafia tersebut. Nah, tapi kalau di Haiti ini kasusnya agak beda. Yang mana di sana benar-benar sampai terjadi kekosongan kekuasaan. Gak ada presiden dan gak ada perdana menteri. Jadi yang memimpin negara itu adalah gangster itu sendiri. Nah, jadi bebas banget gangster di sana. Kebayang tuh ya, sebuah negara dipimpin oleh sekelompok orang jahat. Jujur aja gue gak pernah kepikiran sampai ke sana. Gue gak pernah ngebayangin ada negara yang kayak gitu. Ini negara bener-bener real kayak GTA, ya kan? Kayak GTA San Andreas. Semua orang bebas di sana. Dampak dari semua ini, geng, gak cuma meliputi kekuasaan gangster yang menjadi semakin besar di sana, tapi juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat Haiti sendiri, yang mana kekerasan terjadi di mana-mana dan ya masyarakat di sana hidupnya nggak tenang, geng. Kelaparan juga melanda di tengah-tengah masyarakat karena terputusnya akses untuk mengirimkan makanan serta obat-obatan. Ya kebayang aja satu negara dikuasai oleh orang jahat, ya otomatis itu negara berantakan. Dan yang lebih epiknya adalah ketika para gangster berhasil mengambil alih Haiti ini juga mengakibatkan akhirnya banyak narapidana yang tadinya di dalam penjara itu dikeluarkan oleh mereka sebebas mungkin. Jadi di sana udah nggak ada lagi penjahat yang dipenjara. Nah bisa kebayang tuh geng betapa chaosnya negara tersebut. Dan di video kali ini gua bakal ngajak kalian buat ngebahas mengenai alasan mengapa bisa para gangster ini mengambil alih sebuah negara yaitu Haiti dan apa yang sebenarnya terjadi di Haiti sampai bisa sekacau ini. Langsung aja kita bahas peristiwa yang satu ini di sisi lain. Oh ya geng, sebelum gua mulai ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu ke kalian, gue udah punya produk. Ini produk gua, namanya Gain Labs. Ini merupakan e-liquid buat kalian yang pakai elektrik-elektrikan, oke? Nah, tapi ini diharuskan untuk orang yang sudah cukup umur, oke? Yang belum cukup umur jangan. Buat kalian yang mau nyoba langsung, ini rasanya adalah watermelon bubble gum. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, itu udah ada link pembeliannya. Nah, mungkin buat kalian yang pengen produk ini di stok atau ada di kota kalian bisa datang langsung ke toko-tokonya, langsung tanyain ke orang tokonya, bang, ada liquid Gain Labs gak? Nah kalau misalkan gak ada, request tuh sama yang punya toko buat ngestok liquid Gain Labs. Rasanya gue jamin geng, enak banget. Oke, sekarang kita mulai kontennya. Oke, sebelum kita bahas masalah gangsternya, kita bahas dulu kondisi di balik kerusuhan yang terjadi di Haiti.
Jadi geng, sebelum kita membahas mengenai kericuhan yang terjadi di Haiti, kita bahas dulu nih kejadian yang secara langsung berkaitan dengan kerusuhan tersebut. Tepat pada tanggal 7 Juli tahun 2021, itu terjadi tragedi eksekusi terhadap Jovenel Moïse yang menjabat sebagai presiden di Haiti. Dia dihabisi oleh sekelompok orang bersenjata ketika sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Port-au-Prince, yaitu ibu kota Haiti. Di mana di dalam kejadian tersebut, akhirnya pihak pemerintah mencari siapa pelaku di dalam kasus itu dan pencarian besar-besaran pun dilakukan sampai dengan penyelidikan di beberapa negara Amerika Latin dan juga Karibia untuk mencari tahu siapa pelaku dalam aksi kejam ini. Nah, beberapa hari setelah insiden tersebut, Kepala Polisi Nasional yang bernama Leon Charles itu mengatakan bahwa John Joel Joseph yang merupakan politisi Haiti adalah dalang di balik kejadian ini, di mana Joseph ini dituduh memasok senjata dan merencanakan pertemuan untuk menghabisi si presiden tersebut. Nah, lalu kepolisian Haiti pada saat itu juga sudah menangkap 45 tersangka yang turut terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, sementara itu otoritas Amerika juga udah menangkap seorang mantan tentara Kolombia yang bernama Mario Palacios atas dugaan keterlibatan dia ketika menghabisi nyawa presiden dari Haiti itu. Dia didakwa atas konspirasi yang menghilangkan nyawa seseorang dan penculikan. Kebayang ya geng? Jadi presiden mereka itu ya kayak nggak aman gitu. Jadi presiden hidupnya malah terancam. Segampang itu menghabisi nyawa presiden. Ya coba lihat presiden di negara lain, nggak usah jauh-jauh, negara kita aja. Penjagaannya super ketat, ya kan? Pas pampres kemana-mana pasti ngikut. Ya fungsinya itu untuk menjaga keselamatan presiden. Di Haiti, nyawa presiden nggak ada harganya. Nah, karena presidennya sudah dieksekusi, terjadilah kekosongan kekuasaan, geng. Akhirnya, yang menggantikan presidennya ini untuk memimpin negara Haiti di saat itu adalah seorang Perdana Menteri yang bernama Ariel Henry. Yang mana ternyata Ariel Henry ini itu jadi Perdana Menteri baru-baru aja gitu. Dia baru beberapa hari diangkat menjadi Perdana Menteri, tapi belum sempat dilantik, geng. Nah, presidennya udah keburu dihabisi. Dan dia juga mendapatkan dukungan dari beberapa negara untuk menggantikan presiden yang sudah meninggal tersebut. Jadilah Henry ini memimpin Haiti dan negara-negara yang memberikan dukungan itu termasuk Amerika Serikat. Setelah si Henry ini menggantikan Moise, itu sebenarnya bisa dikatakan dia itu nggak bisa memimpin negara dengan baik. Nah, hal ini bisa terlihat dari kondisi Haiti yang gagal menyelenggarakan pemilu selama beberapa kali. Jadi pemimpin yang bernama Henry ini kayak asal-asalan gitu memimpin Haiti. Terus sebelum Presiden Moise dieksekusi, Haiti ini pernah gagal juga menyelenggarakan pemilihan parlemen pada bulan Oktober tahun 2019. Padahal masa jabatan Senat itu berakhir pada bulan Januari tahun 2023. Itu berarti tidak ada yang menjabat sebagai DPR ataupun Senat pada masa itu. Kebayang ya gimana kacaunya nih negara gitu. Kayak nggak ada pemimpin, nggak ada leadernya yang bisa mengarahkan. Nah, ketika kepemimpinan sudah diganti oleh Henry dan Henry di saat itu gagal, dikatakan alasan dia gagal terutama dalam menyelenggarakan pemilu disebabkan karena masalah logistik dan juga kekerasan yang terjadi di negara tersebut. Jadi di negara tuh kayak gampang banget melakukan kekerasan sama orang. Kemudian di tahun lalu, yaitu tahun 2023, Henry sempat mengumumkan kalau pemilu akan ditunda lagi sampai dengan tahun 2025. Dan ditundanya pemilu ini membuat banyak pihak yang tidak terima dengan keputusan Henry yang dianggap seperti sengaja untuk terus mengundur pemilu supaya dia bisa terus berkuasa, geng, di Haiti. Nah, jadi dia kayak main-main dan ngebodoh-bodohin rakyat Haiti di saat itu. Terus, Henry ini juga udah janji, geng, untuk mengundurkan diri pada bulan Februari tahun 2024, tapi dia sama sekali tidak melakukan hal itu. Jadi sampai lewat Februari tahun 2024 dia masih berkuasa. Malah dia mengatakan nih, geng, kalau keamanan harus dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Nah, jadi keputusan ini membuat rakyat Haiti di saat itu jadi kesel banget dan muncullah nih orang-orang yang jahat-jahatnya gitu ya, orang-orang yang keras-kerasnya di Haiti mulai mengambil langkah. Keputusan yang dibuat oleh Henry ini ternyata merangsang keinginan para gangster dari Haiti yang berada di daerah Port-au-Prince juga ingin bertindak karena memanfaatkan kondisi politik di Haiti di saat itu yang sedang tidak stabil. Ya gimana enggak, rakyat tidak ada yang mendengarkan si Henry sebagai pemimpin lagi. Di saat itu kondisi negara juga udah mulai gonjang-ganjing gak aman. Lalu para gangster ini semakin berani karena mereka tahu Henry ini gak disukai oleh banyak rakyat. Mereka pun mencoba untuk menjatuhkan kepemimpinan Henry yang dianggap tidak memuaskan oleh rakyat. Wah, gila banget. Gangster bisa nyerang sekelas Perdana Menteri loh, geng.
Nah, lalu geng, berdasarkan informasi dari NBC News, anggota dari gangster tersebut itu berasal dari para militer dan mantan petugas kepolisian. Kebayang gak tuh geng? Ternyata ini gangster bukan sembarangan gangster. Mereka terlatih. Dulunya mereka anggota militer, bahkan ada yang polisi. Dan setelah Presiden Moise itu dieksekusi, gangster ini mulai meningkatkan aksinya, meliputi penghilangan nyawa, penculikan, serta meruda paksa rakyat dari Haiti sendiri. Menurut laporan dari PBB yang dirilis pada bulan Januari tahun 2024, ada lebih dari 8.400 orang yang kehilangan nyawa, terluka, atau bahkan diculik pada tahun 2023, di mana jumlah tersebut meningkat sampai dengan 122% dari tahun 2022. Kacau banget Haiti. Terus yang jadi pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Haiti ini jadi bisa banyak gangsternya? Nah, ternyata ini semua ada hubungannya dengan kejadian gempa bumi pada tahun 2010 silam, di mana ketika itu ada sekitar 220.000 orang yang tewas dan menyebabkan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Banyak dari masyarakat Haiti tersebut yang terpaksa tinggal di rumah yang memiliki struktur bangunan yang kurang baik atau nggak layak, dan bahkan seperti rumah yang belum jadi gitu geng, kayak rumah-rumah hancur. Karena mau di mana lagi mereka tinggal, mereka nggak tahu harus mengadu ke siapa, mereka harus hidup seadanya, dan ya kalian bisa lihat sendirilah kondisinya. Gempa bumi tersebut bukan satu-satunya bencana alam yang terjadi di sana, karena setelah gempa bumi dahsyat itu, Haiti kembali mengalami gempa bumi susulan, sampai badai, sampai dengan banjir, sehingga semakin memperburuk kondisi dari sebelumnya yang memang sudah parah. Nah, mulai dari infrastruktur, politik, ekonomi, sampai keamanan negara mereka hancur lebur. Terdengar aneh ya geng, padahal Haiti ini ya masih ada campur tangan Amerika, tapi kenapa daerah mereka itu selalu kena bencana? Pernah berpikir nggak geng, kalau bencana-bencana tersebut terkadang bukan datang karena alam, tetapi bisa aja bencana buatan? Coba deh dipikirin. Oke, kita lanjut nih geng. Semenjak gempa bumi tersebut, ada kelompok-kelompok di Haiti yang mencoba untuk mengendalikan proses perbaikan dan pendanaan di sana. Kelompok tersebut itu akan memberikan akses aliran dana ke Haiti untuk bisa memperbaiki kondisi infrastruktur di Haiti yang sudah rusak karena bencana alam. Nah, pada awalnya yang mengendalikan pendanaan ini itu adalah politisi dari Haiti. Tetapi kemudian kontrol penuh dari pendanaan ini dipegang oleh para penjahat alias gangster yang sudah didukung oleh politisi tersebut. Nah, jadi mereka itu datang bak pahlawan, padahal aslinya mereka sendiri adalah orang yang jahat yang akan menghancurkan rakyat di saat itu. Lalu semenjak itu geng, mulailah banyak gangster-gangster yang ada di Haiti dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Gangster-gangster tersebut mengaku sebagai kelompok masyarakat yang memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat yang kurang mampu yang ada di Haiti. Jadi mereka itu bersikap seolah-olah mereka pahlawan, Robin Hood, sehingga mencuri hati rakyat Haiti di saat itu. Gangster-gangster ini ingin si pemimpin baru yaitu Henry langsung mengundurkan diri karena Henry yang dianggap tidak menepati janji dan tidak becus. Dia ya diminta untuk mundur dari bulan Februari tadi. Puncak dari kekerasan itu akhirnya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 setelah para gangster dan rakyat Haiti di saat itu jengah dengan Henry. Di mana pada saat itu Henry kebetulan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu ke Kenya untuk membahas mengenai pengerahan misi keamanan multinasional yang ada di Haiti. Dengan kata lain, dia itu meminta pertolongan atau dukungan dari negara lain serta PBB. Upaya ini juga didukung oleh PBB untuk membantu kepolisian di Haiti yang merasa kewalahan menghadapi para gangster yang ada di Haiti yang jumlahnya semakin banyak. Di saat itu, Henry setuju untuk mengirimkan 1.000 tentara untuk berkoordinasi dengan Aliansi Afrika Timur serta PBB. Jadilah di saat itu, para gangster di Haiti marah besar geng. Mereka pun mengepung bandara yang merupakan bandara terbesar di Haiti agar Henry tidak bisa mendarat di Haiti setelah kunjungannya ke Kenya. Mulailah pada saat itu, situasi di sana menjadi semakin tidak terkendali karena para gangster tidak hanya menargetkan bandara aja, tetapi juga mereka menargetkan rumah sakit, kantor polisi, pelabuhan, bank, dan juga stadion bola. Semuanya dihancurin. Para gangster ini mulai bertindak dengan sangat brutal dan mengincar orang-orang yang tidak bersalah. Lalu geng, menurut informasi dari mediadetik.com, dikatakan ada sekitar 12 orang yang tewas ketika para anggota gangster ini mulai menyerang lembaga permasyarakatan nasional yang ada di daerah Port-au-Prince. Berdasarkan keterangan dari Peer Esperance sebagai jaringan nasional untuk pertahanan HAM, ada sekitar 100 sampai dengan 3.800 narapidana yang masih berada di dalam lembaga permasyarakatan nasional atau penjara
setelah serangan gangster tersebut. Banyak jasad-jasad yang berada di luar penjara dan jasad tersebut terdapat luka akibat peluru, proyektil, dan luka akibat senjata lainnya. Di antara narapidana tersebut ada anggota gangster yang didakwa karena terlibat dalam eksekusi Presiden Moise di tahun 2021. Nah, gara-gara kerusuhan ini, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat di negara tersebut dan memberlakukan jam malam untuk mendapatkan kembali kendali atas negara itu. Nah, aturan jam malam ini diberlakukan mulai jam 6 malam sampai dengan jam 5 pagi di wilayah Ouest, termasuk di wilayah Port-au-Prince yang merupakan ibu kota dari Haiti. Pemberlakuan jam malam ini itu akan dilakukan sampai hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 rencananya. Dalam kondisi ini, pemerintah Haiti benar-benar ketakutan terhadap gangster tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya, apakah sekuat itu gangster di Haiti sampai-sampai pemerintah nggak bisa ngelawan mereka? Jawabannya adalah, memang sebenarnya militer di Haiti atau dalam bahasa Prancisnya itu Force Armées de Haiti atau FADH, kekuatan militernya itu lemah banget dibandingkan dengan banyak negara di kawasan tersebut. Bahkan Global Firepower atau GFP tidak memasukkan nama Haiti ke dalam daftar peringkat kekuatan militer dunia. FAD atau FADH ini diketahui memiliki sekitar 5.000 personil yang aktif dan terbagi-bagi. Angkatan daratnya itu adalah yang paling banyak, yaitu 4.000 anggota. Sementara angkatan laut itu hanya 500 anggota dan angkatan udara sebanyak 500 anggota. Serta personil cadangan mereka ada sekitar 500 anggota. Militer di Haiti juga tidak memiliki alutsista modern seperti negara lain, geng. Jadi Haiti ini nggak punya jet tempur, nggak ada kapal perang, nggak ada kapal selam, peralatannya benar-benar kuno. Lalu pesawat dan kapal yang mereka miliki itu hanyalah kendaraan patroli kecil. Militer Haiti sendiri dikenal bermasalah karena anggaran untuk pertahanan militernya yang sangat sedikit, sehingga negara ini kesulitan untuk membeli peralatan tempur. Jadi cuma punya peralatan jadul dan itu juga nggak ada biaya untuk pemeliharaan peralatannya. Ditambah lagi adanya isu mengenai korupsi di kalangan militer mereka. Nah, jadi bisa dibayangkan ya bagaimana lemahnya militer dari Haiti ini. Lalu geng, singkat cerita nih, di antara anggota gangster yang melakukan kerusuhan, ternyata ada seorang pemimpin dari gangster tersebut yang bernama Jimmy Cherizier. Dia ini dijuluki sebagai barbecue. Dia mengatakan kalau memang serangan yang mereka lakukan ini adalah serangan yang terkoordinasi untuk menyingkirkan Henry yang masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya Cherizier ini sampai dia memiliki peran yang begitu penting dalam kerusuhan di Haiti? Jadi geng, menurut informasi yang gue dapat nih ya, dia ini berasal dari daerah Delmas di Port-au-Prince dan dia adalah seorang mantan dari petugas kepolisian yang diberhentikan pada tahun 2018 karena terlibat dengan aksi kriminal yaitu menghilangkan nyawa di luar hukum, di mana dia dituduh oleh PBB memiliki peran dalam berbagai pembantaian termasuk dengan penghilangan nyawa terhadap lebih dari 70 orang pada tahun 2018. Nah, jadi dia dianggap tuh melakukan aksi kejam lah. Pada saat itu, lebih dari 400 rumah yang berada di La Saline itu dibakar oleh orang ini. Dan singkat ceritanya, pada tahun 2020, Cherizier ini mengumumkan pembentukan aliansi gangster yaitu G9, di mana aliansi tersebut menyatukan 9 gangster yang ada di ibu kota Haiti yaitu Port-au-Prince. Kebayang tuh geng, polisi loh, mantan kepala polisi dipecat terus tiba-tiba membentuk gangster dan membentuk aliansi 9 gangster. Berbahaya banget nih orang. Lalu menurut kabar yang beredar di sana, Presiden Moise itu dianggap memiliki hubungan dengan Cherizier ini, di mana pada saat Moise ini masih hidup, Cherizier memiliki peran sebagai penegak hukum, menertibkan kondisi di Port-au-Prince dan memastikan dukungan untuk Moise. Jadi kayak tangan kanannya lah gitu. Ketika di tahun 2021, Presiden Moise ini dieksekusi, Cherizier sempat menyerukan protes dan menuduh para pemimpin oposisi dan juga polisi sebagai dalang di balik dieksekusinya Moise karena kayak ada persaingan politik gitu. Sedikit informasi tambahan nih geng. Selain G9, ada juga aliansi lain, aliansi gangster serupa yang dikenal dengan nama G-PIP. Nah, G-PIP ini dicurigai memiliki hubungan dengan partai-partai oposisi yang ada di Haiti. Jadi partai-partai yang berseberangan sama si Presiden Moise. Nah, jadinya aliansi G9 atau aliansi gangster yang dibentuk oleh Cherizier itu adalah rival atau lawan dari aliansi gangster lain yang bernama G-PIP tadi. Mereka itu saling berperang gitu. Mereka rival dan pernah ada laporan bahwa mereka berdua ini melakukan gencatan senjata pada bulan Juli tahun 2023. Tetapi peperangan di antara mereka ternyata terus berlanjut dan tidak ada satupun
aksi dari pemerintah untuk meredakan ketegangan antar dua gangster ini. Nah, masyarakat yang ada pada saat itu ketakutan, akhirnya mencari perlindungan dengan meninggalkan rumah mereka. Mereka sampai cabut dari negara tersebut, geng. Nah, lalu kita balik lagi nih, geng, ke kondisi kerusuhan Haiti tadi. Sebenarnya, setelah kerusuhan yang terjadi di Haiti, Henry itu akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya setelah mendapatkan tekanan selama berminggu-minggu dan semakin meningkatnya kekerasan di Haiti. Dia merasa punya tanggung jawab dan dia merasa semua ini gara-gara dia. Nah, keputusan dia tersebut akhirnya diambil setelah pemimpin regional itu bertemu di Jamaika pada tanggal 11 Maret tahun 2024 untuk membahas transisi politik yang ada di Haiti. Dan hal ini disampaikan oleh Henry sendiri melalui sebuah video. Di video tersebut, Henry juga mendesak kepada masyarakat Haiti untuk tetap tenang, gak usah takut sama gangster, katanya. Saya mengundurkan diri. Lalu, setelah pengunduran diri dari Henry ini, pemerintah Haiti kemudian melakukan upaya transisi kekuasaan pada tanggal 25 April tahun 2024. Jadi, dicarilah pemimpin yang lain yang bisa menggantikan Henry. Pemerintahan di saat itu sementara diberi nama Dewan Transisi dan beranggotakan sebanyak 9 orang. Mereka dilantik dalam sebuah upacara rahasia secara mendadak di Istana Presiden Haiti. Ya, pelantikannya itu dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada publik karena adanya ancaman kekerasan. Terlepas dari itu, ada sebuah dewan yang didukung oleh Amerika Serikat dan juga The Caribbean Community atau CARICOM yang beranggotakan 15 negara-negara dari Karibia yang mengadakan pertemuan untuk membahas kerangka kerja transisi politik dan mendorong upaya untuk segera membuat dewan transisi tersebut dengan tujuan agar bisa mengatasi kekacauan yang ada di Haiti. Nah, jadi ada campur tangan Amerika dan beberapa negara Karibia nih dalam permasalahan Haiti ini. Lalu para aktivis politik itu menyambut baik pembentukan dewan transisi tersebut di mana mereka akan memilih Perdana Menteri baru sebelum mengadakan pemilu. Dan selain itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Haiti yang bernama Dennis Hankins itu mengatakan kalau dia berharap Amerika bisa membantu Haiti untuk kembali stabil, mau itu di demokrasi atau pertumbuhan ekonominya. Hankins menyadari kalau Amerika Serikat sebenarnya harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di Haiti karena banyaknya senjata yang ada di Haiti sekarang yang dipakai oleh gangster-gangster itu berasal dari Amerika, geng. Nah, dari sini kita udah paham nih ya, di mana ada perang, di situ ada itulah pokoknya. Dan menurut informasi yang berhasil gue dapatkan ya, ternyata Amerika Serikat memang akan menyumbangkan sebesar 300 juta USD atau sekitar 4,65 triliun rupiah untuk Haiti karena situasi di sana semakin buruk. Kacau banget. Makin disupport perangnya loh. Mendengar usulan mengenai dibentuknya Dewan Transisi dan harapan agar Amerika bisa membantu kondisi di Haiti, Cherizer sebagai ketua gangster menolak upaya dan saran tersebut. Cherizer menganggap kalau negara-negara lain sudah terlalu banyak ikut campur dalam urusan negara Haiti. Dan ternyata, geng, gak cuma Cherizer aja yang berpikir seperti itu, tetapi masyarakat Haiti juga menganggap hal yang sama. Kekacauan ini dianggap gara-gara dari dulu banyak sekali negara-negara lain yang terlalu ikut campur dalam urusan dapur Haiti, sehingga kepentingan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Haiti tidak bisa terrealisasi dengan baik. Dan Cherizer itu juga tidak akan mengakui dan tunduk kepada segala keputusan yang dikeluarkan oleh CARICOM atau Persatuan Negara-Negara Karibia tadi. Cherizer mengatakan kalau politisi Haiti yang datang dan duduk bersama anggota CARICOM yang lain itu bisa pergi bersama keluarga mereka ke luar negeri kalau ada masalah yang terjadi di Haiti, sementara dia bersama dengan keluarga yang lain tidak seberuntung mereka, hanya bisa tinggal di Haiti, sehingga merekalah yang berhak menentukan keputusan karena selama ini mereka yang lebih mengetahui kondisi masyarakat Haiti. Karena dia menganggap ketika Haiti sedang dalam kondisi terpuruk, mereka tetap di Haiti. Di saat kondisi Haiti sedang baik, mereka juga tetap di Haiti. Jadi orang yang sebenarnya berhak untuk mengontrol Haiti adalah mereka sendiri. Cherizer juga mengatakan kalau Haiti bukan hanya dirusak oleh para gangster aja, tetapi justru lebih banyak dirusak oleh para politisi, katanya. Dan sampai saat ini, kerusuhan di Haiti masih terus berlanjut sampai bulan Juni kemarin. Karena kerusuhan itu masih belum juga mereda, akhirnya polisi Kenya yang didukung oleh PBB tiba di Haiti, dikirim ke Haiti tanggal 26 Juni tahun 2024 dalam rangka untuk mengatasi dan memerangi para gangster yang masih berkuasa di sana. Dan mereka berhasil mendarat di ibu kota Port-au-Prince, di mana bandara di sana baru dibuka kembali pada akhir bulan Mei setelah kerusuhan yang dilakukan oleh para gangster dan terpaksa ditutup hampir 3 bulan.
geng lamanya. Kedatangan para polisi Kenya ini disambut baik oleh masyarakat Haiti. Namun begitu, ada banyak orang juga yang mengawasi keberadaan dari polisi Kenya ini karena dirasa sangat skeptis gitu. Mereka khawatir terhadap intervensi negara lain di situasi yang ada di Haiti sekarang. Dan memang sebelumnya pernah terjadi intervensi militer asing di bawah misi perdamaian PBB pada tahun 2004 sampai 2018, di mana di dalam misi tersebut diwarnai dengan kekerasan seksual dan tersebarnya penyakit kolera di Haiti. Jadi ibarat itu ya masyarakat Haiti nih berharap mereka ditolong, tapi justru kedatangan orang-orang luar itu malah bikin penyakit untuk mereka. Lalu pada tanggal 16 Juli tahun 2024 ada sebanyak 200 personel kepolisian Kenya yang ditambah tiba di Haiti. Polisi-polisi Kenya ini mulai berpatroli di area-area yang berada di dekat bandara internasional dan diperkirakan akan ada petugas kepolisian tambahan bagi yang akan tiba dalam beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. Dan intinya tidak hanya Kenya yang akan terlibat di dalam misi ini, tapi juga ada polisi dan tentara dari Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Chad, dan juga Jamaika yang kalau di total nantinya akan ada sebanyak 2.500 personil polisi yang akan ikut campur memerangi para gangster Haiti. Kacau banget, geng. Lalu menurut informasi yang gue dapat dari artikel kompas.com, kekacauan di Haiti ini sudah mengakibatkan lebih dari 1.500 orang meninggal dunia sampai di bulan Maret. Buset, udah kayak bencana alam, geng. 1.500 orang. Dan itu baru bulan Maret aja, geng. Belum sampai bulan April, Mei, Juni, Juli, di mana dikatakan jenazah-jenazah itu tergeletak begitu aja di jalanan dan diduga para korban yang tewas itu adalah orang-orang yang keluar di tengah malam untuk mencari makan bagi anak-anak mereka. Jenazah-jenazah mereka dibiarkan membusuk di sana karena orang-orang pada takut. Nih kondisinya benar-benar kasihan banget, geng. Banyak dari masyarakat Haiti ini masih kesulitan ekonomi ditambah dengan kerusuhan yang sedang terjadi, itu membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan makanan. Kalau mereka keluar rumah, mereka ditembak. Dan para gangster ini semakin gila aja. Mereka menyerang rumah sakit, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan itu semakin sempit. Belum lagi para gangster ini juga ikut mengeksekusi para dokter-dokter dan petugas kesehatan lainnya. Jadinya persediaan medis juga habis dikarenakan terputusnya akses obat-obatan ke rumah sakit yang ada di sana. Nah, tapi ada satu hal yang menurut gue menarik nih, geng. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi di Haiti ini, ternyata banyak masyarakat yang masih peduli terhadap sesama dengan melakukan kegiatan donor darah pada hari donor darah. Hal ini menunjukkan bentuk solidaritas yang kuat sesama masyarakat Haiti dalam menghadapi kondisi yang terjadi di negara tersebut. Dan sampai detik ini nih, sampai gua bikin konten ini, kerusuhan di Haiti itu masih terus berlanjut, geng. Dan masih dilakukan berbagai upaya dari aliansi PBB untuk bisa meredakan situasi mencekam di Haiti dengan menurunkan personel polisi dan militer dari berbagai negara ke Haiti. Kebayang gak tuh, geng? Tuh negara cara penanganannya adalah dengan pakai tentara dan polisi dari negara luar. Sementara polisi dan tentara di negara itu sendiri udah pada koit. Wah, gila banget. Kita bersyukur ya, geng, bisa tinggal di Indonesia yang masih damai ini. Itu dia, geng, pembahasan kita mengenai kondisi di Haiti yang sangat mencekam karena negara yang diambil oleh para gangster. Gimana menurut kalian, geng, tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.